Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Pertama, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu. Hari ini kita akan melaksanakan ujian proposal mahasiswa atas nama Laudetusar 2B1-18070 dengan judul penelitian pengaruh kepemimpinan transformasional dan transaksional terhadap kekuatan masyarakat, studi kasus, dan Bapak Profesor Dr. Dedi Takbir Sejudi, kemudian pembimbing kedua Bapak Dr. Lahatani SEM. Untuk lebih menghemat waktu, kesempatan pertama saya persilakan Saudara Laudetusar untuk pemaparan tertentunya. Jangan terlalu lama Pak Tusar ya. Saya berikan alokasi waktu sekitar 10 sampai 15 menit. Silakan Pak Tusar. Ya. Baik ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Dr. Sudirman Said, SCMSI, selaku Ketua Penguji. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Haji Dedi Takdir Saifuddin, SEMS, selaku Pembimbing 1. Bapak Dr. Lahatani, SEMM, selaku Pembimbing kedua, dan anggota penguji yang saya hormati Bapak Dr. Juharsa, SEMSI, dan Ibu Dr. Wahyuniati Hamid, SPD, MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore hari ini, tentu tiada kata yang patut keluar dari lubuk hati kita semua, selain ucapan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat-Nya kepada kita semua. Sore hari ini, kembali kita semua dipertemukan meskipun dalam suasana secara tidak langsung. Saya, Laudetusar, mengucapkan terima kasih atas kesempatan Bapak Ibu semua mengalokasikan waktu untuk mendengarkan presentasi dari proposal penelitian saya. Baik, ya. Bapak Ibu yang saya muliakan, judul yang saya usung dalam proposal penelitian saya ini yakni pengaruh kepemimpinan transformasional dan kepemimpinan transaksional terhadap kepuasan masyarakat, di mana ini studi kasus dalam pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Buton Utara. Desa adalah merupakan kesatuan masyarakat umum, kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, di mana keuangan desa di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 serta Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 didefinisikan sebagai semua hak dan desa. Nah, di sini tentu peran kepala desa selaku pemimpin atau leader di desa sangat berperan penting dalam pengelolaan keuangan desa. Di sini kepala desa harus dituntut bisa menunjukkan transparansi dan akuntabilitasnya kepada masyarakat. Ini sesuai dengan amanah Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Nah, di mana segala keputusan yang terkait dengan pengelolaan keuangan desa tetap berdasar pada kepala desa, sehingga kepemimpinan kepala desa sangat menentukan arah pengelolaan keuangan desa itu sendiri. Nah, untuk teori kepemimpinan, ya, di sini ada beberapa pakar yang kemudian yang di sini terpenting bahwa yang berkenaan dengan desa, yakni Rizal Ramadan 2018 mendefinisikan bahwa kepemimpinan kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa tentunya akan berefek kepada masyarakat. Nah, dari sini masyarakat bisa menilai kinerja pemerintahan desa, khususnya kepala desa secara langsung. Ya. Sehingga kepemimpinan kepala desa dalam hal pengelolaan desa menjadi poin penting di dalam penelitian saya ini. Bapak Ibu tim penguji yang saya muliakan, jadi dari sini saya mengangkat tentang tema kepemimpinan ya kepala desa dalam hal ini kepemimpinan transaksional dan transformasional. Kemudian di mana dalam kepemimpinan ini masyarakat bisa memberikan apresiasi secara langsung kepada kepala desanya, di mana
itu akan ternilai secara langsung bagi masyarakat apakah mereka dalam hal kepemimpinan kepala desa terkait dengan pengelolaan keuangan desa, apakah merasakan kepuasan atau tidak. Jadi dalam penelitian ini, Bapak Ibu yang saya muliakan, fokus pada kepuasan konsumen, yang mana objek penelitian ini yang diteliti adalah secara individu. Berikut pertanyaan tujuan dan manfaat penelitian. Keuangan desa di Kabupaten Buton Utara. Tujuan penelitian yakni untuk menguji kepemimpinan transformasional dan kepemimpinan transaksional kepala desa terhadap kepuasan masyarakat dalam hal pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Buton Utara. Kemudian manfaat penelitian di sini ada dua, yakni manfaat teoritis dan praktis, di mana manfaat teoritis saya mengharapkan bahwa dengan penelitian ini akan sedikit memberikan sumbangsi ilmu pengetahuan serta akan menjadi bahan atau referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya. Kemudian manfaat praktis tentu mudah-mudahan ini akan menjadi bahan masukan bagi pemerintahan desa di Kabupaten Buton Utara agar bagaimana bisa melakukan perbaikan terkait dengan tata kelola keuangan desa. Kemudian masuk keuangan desa. Kemudian yang seperti judul saya tadi, yakni kepemimpinan transaksional dan kepemimpinan transformasional. Jadi terkait dengan gaya kepemimpinan, menurut Bas dan Ofolio setidaknya terdapat dua kepemimpinan, yakni seperti yang termaktub di dalam judul saya, di mana kepemimpinan transformasional adalah sebuah cara kepemimpinan yang memberikan motivasi kepada pengikutnya agar dapat meningkatkan kinerja pengikutnya dengan cara memberikan dorongan yang lebih kepada pengikut, memberikan contoh untuk lebih mementingkan kelompok daripada individu untuk kebaikan bersama dan memberikan fasilitas kepada pengikut untuk lebih bersemangat dalam bekerja. Ya. Selanjutnya, sebuah organisasi yang menerapkan gaya kepemimpinan transaksional, pemimpin akan meningkatkan kinerja dengan memotivasi pengikutnya dengan memberikan sebuah penghargaan untuk memberikan semangat kerja kepada pengikutnya. Nah, sementara kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan antara persepsi dan kesannya terhadap kinerja atau hasil atau produk dan harapan-harapannya. Asmuji 2012. Kemudian konsep kepuasan menurut Kotler, perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan kerja atau hasil produk yang diperkirakan terhadap kinerja atau hasil yang diharapkan. Berikut model penelitian dan hipotesis. Ya. Jadi kepemimpinan transformasional di mana indikatornya ini ditentukan oleh seperti karisma, inspirasional, kemudian stimulasi intelektual, pertimbangan individual. Itu untuk H1, H2-nya kepemimpinan transaksional, Ofolio 1999, yakni imbalan kontinen, aktif, pasif, penghindar. Dan variabel dependennya adalah kepuasan masyarakat, itu mengambil dari Permenpan RB nomor 14 tahun 2017, di mana indikatornya adalah berupa persyaratan, sistem mekanisme, waktu penyelesaian, biaya atau tarif, kemudian produk layanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, serta sarana dan prasarana. Model penelitian dan hipotesis. Jadi hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini bahwa kepemimpinan transformasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan masyarakat desa. Kemudian kepemimpinan transaksional begitu pula berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan masyarakat desa di Kabupaten Buton Utara. Jenis penelitian ini berupa deskriptif konfirmatori, yaitu penelitian yang bertujuan untuk replikasi dan mengembangkan model penelitian yang telah ada untuk mengembangkan penjelasan hubungan kausal antar variabel. Kemudian populasi dan sampel, objek yang digunakan adalah masyarakat desa, yakni ini individu-individu yang ada di desa. Kemudian teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Model penelitian dan hipotesis. Jadi jenis data yang digunakan merupakan data primer. Ya. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian terdiri dari dua bagian. Bagian pertama berupa pernyataan yang berhubungan dengan profil responden,
dan bagian kedua merupakan pernyataan-pernyataan yang terkait dengan variabel penelitian. Kemudian pengujian instrumen yang dilakukan melalui 2 tahapan, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Ya, untuk menguji pengaruh hipotesis dilakukan dengan analisis regresi. Ini Cohen dan Cohen 1983. Ya. Jadi demikian presentasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian.